Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Aduh, ya, ternyata Jampinsus kerupuk. Udah kita ulik kemarin tuh Jampinsus. Saya katakan orang itu, si Jampinsus itu, Febri itu, dia tidak memiliki integritas, komitmen yang baik terhadap agama. Udah kita buka. Saya juga kemarin mengatakan Febri ini ada negosiasi di belakang. Dari semantik saja ya, dari apa yang dia bicarakan, tata cara bicaranya, kemudian hubungan satu kalimat dengan kalimat yang lain, dianalisa sih ya, itu zon sangkaan. Tapi kemudian akhirnya terbukti benar. Atau setidaknya sangkaannya semakin dekat lah ya. Saya kemarin melihat ada video yang mengatakan persis sama, bahwa ada negosiasi itu antara kubunya Jokowi dengan kubunya Prabowo. Aduh, ini negara ya udah kayak punyanya nenek moyang mereka aja. Orang-orang khianat, orang-orang nggak punya malu, orang-orang tidak memiliki rasa menanggung amanah. Padahal ya, meskipun demikian, saya melihat Febri ini nggak bagus lah begitu. Tetapi karena kita memiliki public enemy yang common, public enemy number one-nya si Joko Widodo, kita dukung begitu ya. Saya dukung. Ayo dukunglah Jampinsus. Hancurkan dulu itu. Siapa? Kubunya Joko Widodo. Bersihkan dulu kepolisian. Tadi pagi ada kabar mengundurkan diri. Kerupuk. Ini apa, lembek ya. Makanya kita lihat orang seperti Mas Roy, seperti Dokter Tifa itu nggak banyak. Udahlah, maju saja terus begitu. Hancurkan Joko Widodo. Nggak banyak yang seperti itu. Jampinsus ternyata bukan salah satunya. Padahal sekali lagi saya katakan, harapan kita meskipun demikian banyak, udah kelihatan lah ya minimalnya sangkaan Jampinsus itu kita dukung untuk memberantas korupsi yang ada di kepolisian. Malah lembek ya. Di lain pihak, nanti akan kita saksikan videonya. Di lain pihak, si Bahudi dengan gagah ya mempertontonkan hasil sitaan. Ada duitnya, nggak ada yang punya. Tersangkanya kagak ada. Ini yang saya bilang, di belakangnya ada negosiasi. Yang mana kalau untuk saya ketawa saja. Ya, kenapa? Karena si Behudi itu, dia sedang meludahi mukanya sendiri. Jika kita ingat beberapa waktu yang lalu saat pengumuman tersangka Mas Roy, itu tidak ada barang buktinya. Ya. Yang ada ditersangkakan Mas Roy sama Dokter Tifa itu dan yang lain-lain. Barang buktinya nggak ada. Yang mana sudah kelihatan sekarang barang buktinya itu ternyata apa? Judul YouTube. Makanya kalau dulu waktu Mas Roy dan Dokter Tifa diumumkan tersangka, ini sepertinya kita bakal ketawa-ketawa ya. Masa mau memampangkan termasuk Rismon dulu kan? Memampangkan layar ya, kemudian ada judul-judul YouTube di situ, Balegi Academy yang sekarang sudah tidak jadi tersangka lagi. Nggak ada barang buktinya. Ijazah Jokowi tidak dipampangkan ya, fotokopinya pun tidak dipampangkan, nggak ada, nil. Ini buktinya apa? Buktinya main-main Polda, sudah ketahuan, nampak, dipampangkan. Cuman orang-orang yang nggak punya mata itu mah bahasanya sudah buta mata, buta hati itu. Ya, karena fakta yang terjadi di lapangan saja bahwa kepolisian itu waktu mentersangkakan Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak ada barang bukti. Sedangkan yang lain itu sebaliknya, yang ada barang bukti nggak ada tersangka kan Oon. Siapa yang Oon? Polda Metro. Sekali lagi poin minus. Nggak tahu udah minus berapa. Dan saya menyayangkan pada akhirnya kenapa Jampinsus itu mengundurkan diri, karena memang itulah yang diinginkan oleh para termul. Sudah kita bahas dari awal ya. Prabowo lembek juga ini. Jangan dibiarkan Jampinsus itu mundur, kecuali kalau nanti mau dijadikan Jaksa Agung. Bakal lebih seru menuju 2029. Ini mah kita sedang bernegara, apalagi nonton drama Korea ya. Drama Korea nggak begitu. Nggak begitu. Ini apa ini? Game of Thrones ini. Baik ya, kita akan saksikan dulu ini beritanya.
Jampitsus mengundurkan diri tadi malam, katanya jam 3. Ya, lembek, keropok loh, keropok. Seperti yang kita sampaikan di awal, ini adalah informasi yang beberapa waktu belakangan ini memang santer diberitakan di seluruh media di Indonesia. Pemirsa, Febri Adiraja resmi mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Ya, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses pendekatan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Keputusan Negara Republik Indonesia. Paling kalah nego. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, nggak ada salam kayak gitu. MUI omongin salam kayak gitu. Ora ono, MUI ini udah sama sesatnya. Udah, saya nggak mau komentar itu. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Ya, fardu kifayahnya sudah selesai, kewajibannya sudah selesai. Mau dengerin ya syukur, kagak ya terserah masing-masing. Murtad keluar agama, nanti yang salamnya kayak gitu masuk kubur ditanya malaikat gak bakal bisa jawab mentro buka. Dah, saya selesai. Sebel. Nih ya, ini apa namanya, mengundurkan diri. Kerupuk udah Jampitsus. Kecewa saya. Nah, ini yang dimaksud nih si Budi 52M memampangkan barang bukti nih, duit, rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, emas yang katanya setara dengan emas di Monas, ya 72 kg. Oh, dengan bangga, ya. Bagus gak ini? Bagus, sama juga kepolisian. Obok-obok tuh kejaksaan. Ya, cuman saya lebih suka kejaksaan ngobok-obok kepolisian dulu. Ya, karena kepolisian ini dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kejaksaan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kepolisian dulu yang harus benar. Ya benar, kepolisian dulu yang harus benar. Makanya kejaksaan kecewa saya itu ya, Jampitsus. Kecuali tadi sekali lagi kalau mau dijadikan Jaksa Agung. Nih ya, waktu tersangkaan Roy Suryo, Tifa, respon saat itu waktu ada nggak gelar barang bukti seperti ini? Nggak ada. Sekarang sudah masuk ke persidangan, barang buktinya kan kocak semua, kelihatan. Yang ini malah lebih kocak lagi. Makanya saya katakan mungkin ini jadi judul ya, Behudi 52M meludahi mukanya sendiri. Ini masa ada barang bukti atas apa ini? Bukti atas apa? Bukti atas apa? Siapa orangnya? Ya harus ada tuh. Gimana sih? Ini orangnya nanti akan kita kantongi dulu. Blackmail. Ini di belakangnya terjadi negosiasi. Udah nih kita dengerin dulu sebentar. Si BH 52M. Ada nggak BH ukuran 52M? Kita hormati Direktur P2A dari Kortas Tipikor Baris Polri. Sama om-om itu di belakangnya tuh. Bentar ya dengerin nih. Orang-orang sesat kayak gini udah. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gak bakal bener orang kayak gini, Pak. Yang sama-sama kita hormati Direktur P2A dari Kortas Tipikor Baris Polri. Hari ini pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena karena ini terkait tentang kegiatan teknis yang masih berlangsung dan dilakukan.
Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir Kamu untuk tuh kalau Tuhannya Allah jangan om-oman kayak gitu. Ya itu mah agama yang lain. menyampaikan progres penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia. Loh, mana? Loh, dari sananya dan ya. birokrasi atau memperkuat pencegahan dan Polri juga merupakan bagian dari aparatur negara yang menjalankan prioritas nasional melalui tugas penegakan hukum secara profesional, prosedural, Prabowo dan juga ini. akuntabel. Sama kayak Perkara Jampirsus ini kemarin. ditangani investigasi Dari tim gabungan Polda Metro bentar. mengerti tentang Campur begini TV One ini. sebanyak 12 TKP, di mana sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil 12 TKP. kami sampaikan yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten, dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Benar, ini yang katanya koruptor juga gak mau rugi ya. Tahu rupiah lagi lemah, nimbunnya dolar. Makanya dolar mahal. Ternyata ditimbun sama para koruptor. Aduh, ini negara koruptornya pun tidak cinta rupiah. Aduh, ya Allah, kok gini-gini amat. Mudah-mudahan termul koruptor binasa ya dari muka bumi Indonesia. Mudah-mudahan, amin, amin, amin. Para termul itu, koruptor seperti ini, mudah-mudahan cepat binasa dari muka bumi Indonesia. Amin. Nanti kita akan lihat. Ini si Budi lucu nih. Barang bukti pada TKP, lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.000, ulangi 462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 Ya udahlah itu Pak. 100 new dan yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Cipete, 3.130.000 rupiah. Kata rupiah. Coba begini dong, Bu Hudi, ya baca apa barang bukti itu. Barang buktinya ada di situ, kemudian dibacakan begini dan begitu. Waktu Dokter Tifa, Roy Suryo sama si Momon sekalian dijadikan tersangka. Mana kayak gini? Ya, ini kamu itu udah menegakkan hukum, udah kayak pesan apa itu? Apa pesan apa? Kayak pesan kupat tahu aja. Ini yang saya katakan lucu ya. Si Behudi ini apa tadi, jadi lupa. Sebentar, apa ya, jadi lupa tuh, aing mah kelamaan mau ngomentarinnya. Ala kulihal lah ya, apa yang dilakukan si Behudi, sekali lagi saya tekankan, ini adalah meludahi muka sendiri. Oh iya, yang lucu tadi itu, yang lucu kan begini nih, jadi ingat saya, ini kan katanya barang bukti dalam penyidikan.
Penyidikan itu kan yang dilihat bukan barang buktinya dulu, Oon, tapi tindak kejahatannya dulu. Ini ada dugaan tindak kejahatan. Nah, tindak kejahatan itu kan ada orangnya. Kenapa kok bisa sampai kepada rumah yang bersangkutan? Ya pasti karena ada nama dulu di belakangnya. Baru kemudian dilakukan penyelidikan. Sekarang barang bukti jadi keluarkan, tersangkanya nggak ada. Oh, On, emang nih orang-orang tuh, aduh, nih ya bolehlah mereka rusak seperti itulah, rusak-rusak aja lah, udah ya. Dalam pengertian bagaimana lagi mereka udah kayak gitu. Cuman udah rusak kayak gitu, ya jangan ngebohongin rakyat. Boleh silahkan mereka membohongi begitu ya, dalam pengertian menganggap kita bodoh. Kitanya jangan bodoh. Ini aduh, si Buhudi ini gimana tuh ya, harusnya yang mengundurkan diri itu si Buhudi. Makanya kerupuk Jampinsus ngapain mengundurkan diri? Orang sudah sebejat seperti ini, orang sudah bejat sebejat-bejatnya seperti si BH ini, nggak punya malu buat melanjutkan apa yang jadi pesanan Tuhannya. Saya sudah bukan katakan tuannya lagi, yang menjadi pesanan Tuhannya si Joko Widodo. Nggak tahu malu. Kenapa Jampinsus harus mundur? Jangan sampai terungkap dulu 52M ini. Ya, sampai si Listio Sigit mundur itu. Terus korek semua. Ini apa namanya, kandang tikus lagi butuh diasap nih. Nih ya, kenapa saya kecewa. Nih diantaranya Ricky Sitermul. Hari kemarin terkhusus ya, Anda lihat channel-channelnya para termul. Hampir libur dari kasusnya Roy Suryo. Itu fakta loh ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Sudah faktanya seperti itu. Menunjukkan bahwa masalah ini lebih besar daripada masalah ijazah. Itu harus dicamkan itu. Sampai melakukan extreme measure seperti ini kepolisian itu. Semua termulnya itu sampai dikeluarkan. Hari kemarin. Padahal hari kemarin itu pra-peradilannya Roy Suryo yang kedua. Biasanya kalau seperti itu nggak dilewatin sama para termul. Ini kemarin termul hampir kompak, hampir semua. Saya tidak katakan semua plek-plek ya, karena memang ada yang nggak juga. Hampir semua termul itu kompak bahasa itu tentang Jampinsus. Ini menandakan apa? Ini permasalahan ruang bukanya itu ijazah. Makanya kemarin kan kejaksaan sama kepolisian tuh bukan dissenting opinion, itu apa namanya, berbeda pendapat dalam pengertian clash lah begitu ya. Clash waktu kepolisian menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa tapi kejaksaan melepas itu. Itu salah satu pembukanya. Saya tidak mengecilkan permasalahan itu, tapi kita harus melihat secara besar. Apabila ijazah ini selesai, hal-hal seperti inilah yang akan terjadi. Terbukanya uang triliunan, bahkan bisa sampai ratusan triliun dalam bentuk dolar, dalam bentuk emas. Makanya susah dolar di Indonesia. Kemana dolar? Perusahaan-perusahaan lagi pada rugi, lagi pada kesusahan. Ya yang adanya di koruptor-koruptor tadi kayak tadi. Nih si Ricky Sitermul, coba kita lihat nih sama narasinya Jampinsus. Judulnya Ricky Sitermul. Ricky Sitohang sebut Febri Adriansyah sudah kebakaran jenggot. Kan penyidik belum sebut nama. Tuh. Iya, terjebak itu Febri Adriansyah. Aduh, kerupuk. Pak Jenderal, setelah huru-hara yang beberapa hari terjadi huru-hara, ini sangat menarik. Akhirnya orang yang selama ini menyebut-nyebutkan menuntut dari para koruptor akhirnya terseret, diduga, tapi ini masih diduga, Pak Jenderal. Ada Febri Ardiansyah, kita sebut aja lah Jampinsus. Ini Pak Jenderal sendiri melihat ini, tadi dia kan sudah melakukan kompres ya. Mengaku juga akhirnya rumah di Sentul itu adalah miliknya sendiri. Setelah awalnya dia tidak mengaku, tapi akhirnya karena ada foto keluarga yang terpasang di situ, akhirnya mengaku juga. Pak Jenderal melihat ini gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya konsen saya dari dulu tuh, siapapun pelaku tindak pidana korupsi, kan dari dulu saya ngomong tuh, harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya, siapapun itu. Mau itu aparat negara, mau pemangku kebijakan hukum, kalau menyelewengkan tugas dan tanggung jawabnya, justru diberikan sanksi 2 kali lipat.
Betul, Nah, sekarang normatif. peristiwa yang kemarin kalau kita lihat dari baik dari Kortas Tipikor ya, dari Mabes Polri maupun dari Polda Metro melakukan penggeledahan terhadap kafe The Clan kalau nggak salah tuh, terus di Sentul juga. Nah, dilakukan penggeledahan dan nauzubillah min dalik yang diambil tuh, yang disita tuh kurang lebih kalau diakumulasikan 500 miliar lebih. Kalau nggak salah di The Clan tuh 60 miliaran lebih lah. Nah, terus di apa itu 400 sekian miliar gitu loh. Termasuk emas. Nah, ya termasuk emas 72 74 kilo. 74 kilo ya. Nah, dalam analisis saya begini. Kan ini kan orang yang disampaikan atau orang yang disebutkan oleh penyidik Polda kan belum menyebutkan siapa pelakunya kan. Nah, yang pertanyaan saya kenapa ada yang kebakaran jenggot? Kok malah memberikan press conference? Waras nih. Seharusnya kalau memang tidak merasa dan tidak melakukan itu ngapain mesti kebakaran jenggot? Terus kemudian memberikan keterangan pers. Ya, emang gue pikirin kan gitu, harusnya begitu dong. Betul. Coba Ricky Sitermul kalau lagi waras bilangin sama Jokowi kayak gitu. Kalau nggak merasa ijazahnya palsu, ngapain laporin terus sama Dokter Tifa? Kenapa kalau nggak merasa melaporkan itu? Harusnya kan, emang gue pikirin harusnya begitu. Nih ya, ini Termul itu memang kalau lagi sama menyerang lawannya setengah waras. Nih kayak Ricky Sitermul nih. Nah, pada faktanya di Sentul dilakukan kembali penggeledahan itu, yang saya katakan jumlah yang gila banget, disertai dengan emas yang 74 kg dengan safety box-nya tuh yang besar 2 meteran kalau nggak salah tuh. Kan omong kosong kalau rumah itu menurut RT RW itu 10 tahun yang lalu sudah dihuni orang lain tapi nggak tahu siapa penghuninya gitu. Nah, akhirnya sadar atau nggak sadar diakui bahwa itu milik yang bersangkutan. Nah, kalau seandainya ya betul itu pengakuan beliau itu milik yang bersangkutan, kok ada barang di sana? Emang kalau barang sitaan negara itu bisa berada di posisi itu? Nah, betul. Itu kan juga saya tanyakan kemarin. Ada rubasan. Rubasan itu kan resmi, itu adalah penyimpanan barang-barang sitaan hasil dari kejahatan, bukan di rumah pribadi. Kemudian The Clan juga ada saya lihat safety box tuh, yang saya lihat jumlahnya cukup besar juga tuh, di sebuah restoran. Kok bisa-bisanya gitu loh? Ya karena tapi hasil korupsi, Pak. Kembali lagi menggunakan azas praduga tak bersalah. Aduh, bentar ya Ricky Sitermul. Nggak usah asas praduga tak bersalah itu kalau di ruang publik. Asas praduga tak bersalah itu untuk penyidik, untuk jaksa, untuk hakim. Itu ya, kita mah publik bebas mau ngambil dari manapun. Murojih kalau di dalam bahasa kita itu apa ya? Determinator itu ya, determinator yang menjadi murojih, yang menjadi berat kita posisi pendapat kita kemana, bebas kita mau ruang publik. Ini harus presumption of innocence, nggak usah kita mah presumption of innocence lah. Ya itu udah jelas tuh, rumahnya milik dia, duitnya ada di dia. Udah berarti kita mah begitu sampai terbukti sebaliknya. Kalau di persidangan nggak boleh ya, innocent dulu sampai terbukti sebaliknya. Begitu. Jadi ini ada keseimbangan antara pengadilan dan ruang publik begitu. Yang ini berat ke salah, yang ini berat ke tidak bersalah. Jadi seimbang nanti tuh bakal bagus. Jadi keputusan persidangan nanti apakah bisa sesuai dengan logikanya publik atau tidak, begitu nanti ada keseimbangan. Kalau semuanya presumption of innocence mah tuh ya nggak bakalan ada yang dicurigai dari awal, ya nggak bakalan ada check and balance. Seharusnya ya menurut hemat saya nggak perlu kebakaran jenggot, biar saja nggak usah ngapain konferensi kan gitu. Kan juga belum ada menohok kepada siapapun. Gitu. Yang pertama. Bilangin sama Jokowi yang kedua,
kan suatu hal yang impossible bahwa penyidik melakukan penggeledahan terhadap suatu tempat atau di tempat lain yang diduga bahwa ini adalah uang atau benda hasil daripada kejahatan. Nah, sebelum melakukan penggeledahan, saya yakin bahwa itu sudah meminta izin dari pengadilan. Pertanyaannya, pengadilan kan akan bertanya, ini komposisi penggeledahan dalam rangka apa? Terus siapa aktor yang menjadi pokok permasalahan sehingga ini harus digeledah? Tentu kan itu kan harus dilakukan pada saat laporan itu masuk. Berarti siapa pelapornya atau memang diduga berdasarkan laporan model A yang diterima, yang dianalisis oleh pihak penyidik. Kan gitu. Sehingga berdasarkan analisis ini dilakukanlah gelar perkara bahwa memang ada dugaan perbuatan tindak pidana. Sehingga aturan main daripada lidik sidik ini tidak ditabrak oleh aparat penegak hukum. Itu yang saya katakan perkuatan yang dinyatakan dalam keputusan MK nomor 21 12 Romawi 2014 itu. Nah, pasti objeknya ada dong. Nah, kemungkinan menurut hemat saya ini dari penyidik mencoba melakukan pembuktian terbalik. Kan dikatakan bahwa ini adalah hasil TPPU. Kemungkinan gratifikasi dari 3 sumber masalah, kalau nggak salah ya. Yang pertama masalah Asabri, kemudian Krakatau Steel, yang satu lagi saya lupa itu apa? Batubara, tambang batubara yang mengakibatkan timbulnya blackout itu. Berdasarkan dari pihak PLN, blackout itu adalah karena cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Ternyata setelah diselidiki, ternyata ada dampaknya dari kurangnya pasokan daripada batu bara yang diterima oleh PLN. Jangan-jangan simpulannya kenapa setoran terjadi dimunculkan blackout ini? Nanti silakan analisis daripada penyidik. Nah, ini yang perlu kira-kira yang didalami oleh penyidik sejauh mana pokok permasalahan dan irisan-irisan yang lain. Omong kosong kalau tidak ada bukti permulaan itu dilakukan penggeledahan. Tapi tentunya kan ada rahasia penyidikan untuk membuka Pandora yang lebih besar. Baik, sebentar ya. Ini ada yang off dari perkataannya Ricky Sitermul. Hal yang impossible apabila kepolisian itu menggeledah tanpa meminta izin dulu kepada persidangan. Nggak impossible, kemarin terjadi itu sama Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sudah mendapat ketentuan kepastian hukum. Tidak sesuai dengan KUHAP. Ya, itu harus dilihat. Yang mana begini ya. Susah kita ngobrolinnya. Para termul itu mereka hidupnya tuh di awang-awang. Jadi gimana ya, mereka itu melihat perkara di dalam pikiran mereka saja. Fakta-fakta yang ada di lapangan itu tidak mereka lihat sama sekali. Makanya omongannya itu nggak nyambung. Tapi kadang-kadang ya waras. Jadi kalau kayak seperti Ricky Sitermul ini, dia lagi gak waras, namanya Termul mah gak bakalan waras 100%. Tetapi ada perkataan-perkataannya yang waras. Ya normatif seperti di awal tadi kan. Siapapun yang korupsi itu harus dihukum. Ya kalau pejabat harus 2 kali lipat dan sebagainya. Ya betul itu. Kita setuju, tapi kesananya kan banyak yang off juga, banyak yang lantur juga. Di antaranya tadi, ini kepolisian pasti minta izin. Impossible. Kalau impossible itu kan berarti tidak ada kemungkinan, kemungkinannya 0. Lah bagaimana perkara yang kemungkinannya 0 itu terjadi? Ya, itu jelas terjadi kemarin. Jadi ala kulli hal ya, kesimpulannya dulu nih. Saya sedih Febri mengundurkan diri karena itu merupakan satu-satunya harapan kita untuk menghabisi Jokowi itu dan kroni-kroninya. Tapi di lain pihak, kita juga senang karena kejaksaan itu terperhatikan begitu ya. Kenapa saya sedih ya? Karena itu adalah narasinya para termul. Demikian ya, termul mudah-mudahan segera habis. Andai bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.